Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan tentunya dengan segala nikmat itu marilah kita manfaatkan bersama-sama untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk upaya kita mendekatkan diri kepada Allah adalah kita dengan berusaha memahami bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa penghubung antara kita dengannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berusaha memahami bahasa ini, itu sejatinya kita juga berusaha untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita yang masih kita bahas dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University of Madinah. Kita sekarang masih di jilid 1, di jilid 1, kemudian kita berada di pelajaran yang ke-13. Dan kita sudah masuk di bagian yang B dan sekarang kita ada di latihan yang ke-5. Silakan dibuka bukunya halaman 77, halaman 77. Nah, di halaman 77 ini kita sudah membahas soalnya pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita saatnya menyocokkan jawabannya. Dan kalau memang para pemirsa belum mengerjakan, ya silahkan dirujuk pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dikerjakan dulu, baru kemudian mengikuti pembahasan pada pertemuan kali ini. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan yang kelima ini, di latihan yang kelima ini kita akan disuruh memberikan kata ganti atau dhamir yang sesuai dengan konteks daripada kalimat yang ada di soal-soal ini. Nah, sebagai kata kunci barangkali untuk memudahkan, nanti kalau misalkan kita melihat di dalam kalimat itu ada kata hadza, maka itu menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah tunggal. Dan itu laki-laki. Sehingga kata gantinya juga digunakan kata ganti nanti kata ganti untuk tunggal laki-laki. Dhamir tunggal laki-laki. Nah, adapun kalau misalkan kita mendapati nanti ada kata hadhihi, maka itu adalah kata isyarat, kata petunjuk untuk menunjukkan tunggal kepada perempuan. Nah, sehingga dhamirnya yang sesuai dhamir untuk tunggal perempuan yaitu hiya. Kalau dhamir tunggal untuk laki-laki tadi huwa. Ini orang ketiga ya. Nah, adapun kalau misalkan nanti kita mendapatkan ada kata haula, berarti jamak, banyak. Nah, itu baru dilihat nantinya. Dilihat kata bendanya. Apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Jadi kalau ada haula berarti pilihannya ada dua. Bisa hum, bisa hunna sesuai dengan kata bendanya. Kalau laki-laki berarti hum, kalau perempuan berarti hunna. Nah, itu sekilas mungkin barangkali sebagai panduan untuk mengerjakan di latihan ini, latihan yang ke-5. Nah, kita bahas langsung nomor 1 Man hadzal rajul? Ada hadza berarti jawabannya laki-laki laki-laki tunggal. Jadi digunakan dhamirnya yaitu huwa. Jadi huwa mudarrisuna. Dia adalah Pak guruku. Nah, baik, yang kedua, aina thalibatu. Nah, di sini tidak ada isyaratnya, tidak ada isim isyaratnya, maka langsung melihat kepada bendanya yaitu at-thalibat. At-thalibat berarti dia bentuknya apa? Bentuknya tunggal atau jamak? Jamak. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka jamak perempuan dhamirnya apa? Hum atau hunna? Jawabannya adalah hunna. Dijawab dengan hunna bil fasli. Hunna bil fasli. Mereka itu ada di kelas. Baik. Yang ketiga, man haula'il fityatu.
Nah, siapakah mereka itu? Ya, para fityah apa ini? Para pemuda atau pemudi? Ya, fityah adalah jamak dari para pemuda, dari laki-laki. Ya, karena bentuk jamak ada haula ya, jamak dan laki-laki, maka domirnya apa? Hum. Ya, jadi jawabannya adalah hum abnaul mudarrisi. Mereka adalah putra-putranya Pak Guru. Baik. Lanjut yang keempat. Aina thalibatul jadidatu? Ya, di sini tidak ada isim isyaratnya. Jadi, di manakah thalibah, murid perempuan, siswi? Ya, jadi itu yang baru itu. Di manakah siswi yang baru itu? Maka karena dia perempuan dan tunggal, ya, thalibah berarti tunggal satu ya. Maka kata gantinya juga tunggal perempuan, yaitu hiya, ya. Hiya fil maktabati. Dia ada di maktabah, di perpustakaan. Baik, yang kelima. Man haula innasu. Man haula innasu. Ada haula berarti bentuknya jamak, ya. Kemudian annas bentuknya laki-laki atau perempuan, ya, dia adalah laki-laki. Jadi artinya siapakah mereka para manusia itu? Ya, jawabannya karena dia jamak laki-laki, ya, maka digunakan dhamir yang jamak laki-laki untuk orang ketiga itu hum, ya. Hum hujajun minal hindi. Mereka adalah para jamaah haji dari India. Baik, yang keenam. Ainat tabibatu. Ainat tabibatu. Di manakah para dokter perempuan itu? Nah, ini at-tabibat ini adalah dokter perempuan banyak, ya. Ya. Di manakah para dokter perempuan itu? Ya, maka kalau mereka untuk perempuan dan banyak, ya domirnya adalah hunna. Jadi hunna fil mustaswal wiladah. Mereka ada di rumah sakit bersalin. Baik, yang ketujuh. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Siapakah? Nah, ada hadza. Berarti hadza ini isyarat untuk laki-laki tunggal. Laki-laki tunggal berarti kata gantinya apa? Kata gantinya huwa, ya. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Siapakah anak laki-laki ini? Ya, yang keluar dari rumahmu? Ya, dijawab huwa ibnu akhi. Dia adalah putra saudaraku. Nah, yang kedelapan, ya. Min aina haula'id duyuf? Nah, ada haula berarti bentuknya jamak. Nah, min aina dari manakah haula mereka itu? Ya, ad-duyuf atau mereka ini, ad-duyuf para tamu. Nah, ad-duyuf ini untuk laki-laki atau perempuan? Ya, dia adalah untuk laki-laki. Maka ketika laki-laki banyak, ya, jamak, maka digunakan domirnya apa? Hum, ya. Domirnya hum, maka dijawabnya hum minar riyad. Mereka dari Riyadh. Baik, yang ke-9. Min aina haula'il mumaridot? Nah, mumaridatu, ya. Min aina dari mana haula mereka ini? Al mumaridatu, ya, para perawat perempuan. Ya, mumaridot jamak dari mumaridoh, ya, dari para perawat perempuan. Nah, ya, karena di sini perempuan, ya, bentuknya, maka kata ganti juga untuk perempuan. Jawabannya apa? Hunna. Jadi hunna minal Filipin. Mereka dari Filipina. Baik, terakhir yang ke-10, ya. Man hadhil fatat. Man hadhil fatatu, ya. Hadhihi. Ingat tadi hadhi isyarah untuk satu atau tunggal perempuan. Jadi kata-katanya juga disesuaikan domirnya, yaitu untuk tunggal perempuan. Apa itu? Yaitu hiya. Jadi man hadhil fatatu, ya, siapakah pemudi ini? Ya, satu pemudi ini. Maka dijawab hiya. Dia bintul mudarrisati, putrinya bu guru. Nah, baik, alhamdulillah berarti selesai, ya, mudah insyaallah untuk latihan yang kelima tadi. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang keenam. Latihan keenam perintahnya adalah hati. Nah, hati jam al asma'i al atiyah. Datangkan, ya, bentuk jamak dari kata benda berikut ini. Ya, ini sangat mudah.
tinggal dilihat kepada latihan satunya saja. Nah, latihan 1, baik latihan 1 yang bagian A maupun bagian B, nah, di sana ada bentuk tunggalnya dan ada bentuk jamaknya. Langsung saja kita bahas. Ya, ukhtun, saudara perempuan. 1 saudara perempuan, jamaknya akhwatun. Nah, akhwat. Nah, taib. Bintun, 1 putri. Untuk jamaknya ketika banyak putri apa bahasa Arabnya? Ya, banatun. Taib. Terus muslimatun, seorang muslimah, seorang wanita muslim. Kalau banyak wanita muslim apa? Jamaknya, bentuk jamaknya. Ya, muslimatun, ya, muslimatun. Jadi bedanya di situ tinggal tak yang belakang itu muslimatun, tak marbutah diganti dengan alif dan tak terbuka, tak maftuhah. Ya, seperti tak maftuhah itu seperti bintun itu, tak terbuka kata sebelumnya. Dan sebelum tak itu ditambah dengan alif, jadi panjang. Muslimatun. Nah, lebih jelasnya silahkan dilihat di latihan 1 ya, latihan 1. Nah, kemudian tobibatun, seorang dokter perempuan, jamaknya tobibatun, tobibatun ya, para dokter perempuan. Jadi tak marbutannya sama seperti tadi muslimatun, tak marbutnya diganti dengan alif dan tak terbuka. Baik, yang berikutnya, baris kedua. Tobibun, seorang dokter laki-laki. Bentuk jamaknya, kalau banyak dokter laki-laki, ya di latihan 1 bagian A, ya latihan 1 bagian A. Yaitu bentuk jamaknya adalah atibba'u, atibba'u, ya para dokter laki-laki. Baik. Berikutnya zaujun. Ya, zaujun bentuk jamaknya adalah azwajun, ya, azwajun. Nah, demikian juga zaujun itu suami ya. Secara bahasa sebenarnya kalau di sini dibedakan zaujatun ya, zaujatun itu istri ya untuk perempuan. Jamaknya sama, azwajun juga. Karena secara bahasa zaujun itu sebenarnya pasangan, artinya kan gitu. Bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Ketika dibedakan laki-laki dan perempuan, biasanya untuk suami itu zaujun, kalau istri itu zaujatun. Sebenarnya kalau zaujun saja itu sudah mencakup mana suami atau istri, nah, karena dia bermakna pasangannya gitu. Nah, baik, sehingga jawabannya disama azwajun. Nah, baik, sekarang fatatun. Nah, fatatun pakai tak marbutoh di situ, maka di situ artinya adalah seorang pemudi. Bentuk jamaknya adalah para pemudi apa? Ada di latihan 1 ya, fatayatun, fatayatun. Nah, baik, ya bentuknya adalah fatayat, itu jamak dari pemudi, para pemudi ya, fatayatun. Nah, baik, kemudian yang berikutnya yaitu baris ketiga, kabirotun. Ya, kabirotun besar ya, 1 yang besar. Kalau banyak yang besar menjadi kibarun ya, kibarun. Baik. Terus tawilatun, tinggi ya, untuk perempuan tinggi ya, 1 perempuan yang tinggi, tawilatun. Kalau banyak perempuan yang tinggi apa? Ya, sama ada di latihan 1 ya bagian B, yaitu tiwalun ya, banyak perempuan yang tinggi. Nah, kemudian jadi datun ya, 1 perempuan yang baru ya, maka jamaknya banyak perempuan yang baru apa? Jududun ya, jududun ya, seperti ini tawilatun ataupun jadi datun ya, atau kabirotun itu bentuk tunggalnya dibedakan lagi dengan perempuan, tapi bentuk jamaknya sama ya. Kabirotun kibarun, laki perempuan pun sama kibarun. Tawilatun juga sama, tiwalun laki perempuan, dan jadidatun juga sama, jududun juga sama. Ya, bentuk jamaknya sama antara laki dengan perempuan. Taib. Kemudian ada kata akhun. Maka bentuk jamaknya adalah ikhwatun. Nah, ikhwatun. Terus kabirun, nah tadi kita sebutkan sama dengan kabirotun ya. Apa? Yaitu kibarun. Nah, jadidun juga tadi sudah kita sebutkan ya. Bentuk jamaknya seperti jadidatun. Apa tadi? Jududun. Taib. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, nah, sampai di sini berarti sudah jelas kita selesai latihan dari
bagian B ini. Dan sebagai penutup dari bagian B ini, di halaman berikutnya, halaman 78, ya mu'alif memberikan kepada kita rangkumannya, yaitu di sana ada asma'ul isyarah lil qorib. Jadi isim isyarat kata benda yang menunjukkan lil qorib kepada benda yang dekat. Ya, kalau tunggal digunakan hadza, ya kalau tunggal, ya tunggal dekat hadza. Untuk laki-laki, tunggal dekat laki-laki hadza. Kalau banyak laki-laki dekat haula. Kalau tunggal perempuan dekat hadhihi. Kalau banyak perempuan dekat haulai. Ya, jadi untuk banyaknya sama haulai. Ya tunggalnya hadza dan hadhihi. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Contohnya dalam kotak, hadza talibun, ini seorang siswa. Haulai tullabun, mereka ini para siswa. Hadhihi talibatun, ini adalah para siswi. Hadhihi talibatun, ini seorang siswi. Haulai talibatun, mereka ini para siswi. Baik, terakhir di bagian B, ya. Di sana ada kata-kata yang baru yang didapatkan. Az-zauju, ya, bentuk jamaknya azwajun, artinya pasangan, ya, tadi kita sebutkan. Kemudian al-mar'atu, ya, seorang wanita, bentuk jamaknya nisaun, ya, para wanita. Al-mar'atu kalau pakai alif lam menjadi al-mar'atu, kalau tanpa alif lam menjadi imro'atun, ya, imro'atun, akhirnya imro'atun, seorang wanita. Kemudian qaribun, ya, artinya ada dekat. Nah, baik, alhamdulillah. Berarti dengan demikian sempurna selesai kita bahas dari bagian B pelajaran yang ke-13 ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk bagian yang C. Demikian para pemirsa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk para jamaah sekalian, dan tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, kemudahan dalam pemahaman, dan juga diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa terus belajar sedikit demi sedikit hingga kemudian kita bisa memahami dengan baik kata-kata dan kosakata ataupun kalimat di dalam bahasa Arab ini. Akhirul kalam, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.